di pelajaran pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Berarti ini ada 8 anak, ada 1 siswa yang tidak masuk? Iya. Siapa? Oh iya, tadi sudah izin ke saya katanya sakit. Kita doakan cepat sembuh ya untuk Diva Mei. Berarti ini kita sudah bisa mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan kearsipan. Sebagai pertanyaan awal, apakah kalian pernah melihat di fotokopian itu berkasnya bertumpuk-tumpuk atau belum tersusun di map-map foldernya atau belum diambil oleh para konsumennya? Pernah. Kalau kalian lebih suka arsip yang tertata atau yang masih berceceran? Tertata. Lebih mudah ya buat lebih enak dilihat, lebih mudah untuk pencarian kembali. Ya. Itu. Nah, di pelajaran kearsipan ini sendiri kita berkaitan langsung dengan 2 mata pelajaran, yaitu pengelolaan administrasi umum, di mana di situ kita memulai untuk menyusun arsip, dokumen yang akan menjadi arsip, kemudian nanti itu bisa dibenarkan terlebih dahulu sebelum masuk pada tahap kearsipan. Jadi dokumen-dokumennya harus tersusun isinya secara sistematis terlebih dahulu. Selanjutnya kita juga berhubungan langsung dengan teknologi perkantoran, di mana kita di situ menggunakan software-software berupa Excel maupun di Microsoft Word-nya untuk mengolah dokumen. Kemudian kita juga memanfaatkan cloud computing-nya untuk mengarsipkan secara digital. Nah, untuk di pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi kekuatan dan peluang dalam pengelolaan kearsipan secara kolaboratif atau berkelompok. Selanjutnya nanti kita juga akan menentukan sistem kearsipan yang tepat sesuai kasus masing-masing yang sudah ada. Dan terakhir nanti kita akan merancang dan menyajikan sistem pengelolaan arsip sederhana berbentuk bagan sederhana. Jadi ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya kalian bisa scan terlebih dahulu untuk pretest kita. Kalau tidak bisa nanti bisa disampaikan kendalanya atau bisa langsung dibuka di background, kemudian dimasukkan fotonya ini. Apakah ada yang terkendala? Apakah sudah masuk semua? Sebentar ya. Bagaimana, ada kendala? Lalu barcode-nya ini ya, saya bersama ini. Silakan. Baik, sudah 4 siswa selanjutnya. Kalau ada kendala bisa saya tutup ya. Silakan bisa.
jawabannya seharusnya. Diusahakan benar ya. Baik, 100% benar semua. Kalian udah pinter-pinter banget dan pada belajar ya. Terus selanjutnya ini kita lanjutkan di PPT-nya. Nah, sebagai motivasi awal kita itu kalau mau repot sedikit saja mengolah dokumennya, pasti kita juga akan dipermudah dalam penemuan kembali dan juga penggunaannya, misal pencariannya nanti bisa lebih mudah sesuai dengan nama-nama yang sudah kalian cantumkan di awal. Jadi bisa lebih mudah waktu membutuhkan dokumen tersebut. Nah, ini kondisi arsip di sebuah kantor ya, ini berantakan. Nah, ini kan pasti sudah ada, itu sudah tercantum dalam folder-folder. Jadi, menurut kalian peluang apa yang dapat dipakai untuk mengelola arsip tersebut? Mungkin salah satu bisa menjawab, nanti akan ada poin tambahan. Silakan Mbak Reva, boleh. Jadi arsip dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya, lalu dokumen bisa diberi kode atau label. Jika itu arsip dapat disusun menggunakan sistem tertentu dan dokumen disimpan pada format khusus. Nah, benar sekali ya. Untuk sistem itu tadi kita juga mempelajari dulu ya di pertemuan kali ini. Kita harus tahu dulu kondisi dan arsip dari sebuah kantor. Tentu mereka memakai sistem yang berbeda-beda. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki potensi masing-masing. Terus nanti kegiatannya itu dimulai dari penerimaan hingga tahap pengarsipan. Jadi penerimaan itu misal dari surat masuk, terus kita juga bisa memberikan surat keluar. Jadi mulai dari penerimaan surat dari pihak administrasi itu sendiri tadi. Selanjutnya sistemnya itu ada 5. Yang pertama ada di abjad. Nah, abjad nanti diindeks berdasarkan nama. Kemudian ada sistem nomor, itu diindeks berdasarkan kode angka di nomor surat itu sendiri, baik surat masuk maupun surat keluar. Selanjutnya ada sistem tanggal. Nah, ini berdasarkan urutan waktu dari penerimaan surat itu tadi. Terus selanjutnya ada sistem subjek atau kategori, jadi dikelompokkan berdasarkan masalah seperti keuangan, terus cuti dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada di sistem wilayah, yang terakhir ini cocok sekali untuk dipakai di perusahaan yang memiliki banyak cabang. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap diskusi. Sebelum masuk ke tahap diskusi, apakah ada kebingungan dari sistem-sistem 5 sistem tadi yang sudah saya sampaikan? Belum ada. Kita bisa lanjut membagi kelompoknya. Saya bagi langsung, sekalian bagian membagikan dengan LKPP-nya. Saya urutkan kelompoknya dari belakang saja. Mbak Jessica dengan Mbak Najwa akan jadi kelompok 1. Silakan. Selanjutnya ini ada Mbak Puspita bergabung yang di depan ya, jangan sendiri di belakang. Ini di kelompok 2, ini kelompok 3 ya, silakan. Bisa didiskusikan waktunya di 2-3 menit ya, nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Apakah ada pertanyaan buat Mbak ini? Karena kalau mau mencari referensi boleh banget yang memakai teknologi perkantoran tadi, kalian bisa menggunakan software seperti Draw.io atau kalian bisa menggunakan bantuan AI untuk referensi. Mbak Jessica bagus sekali sudah membuat flowchartnya, cepat sekali. Namanya Mbak Gita, kelompok 3 dan kesulitan. Silakan ya, bisa didiskusikan semaksimal mungkin, nanti kalau ada kendala bisa disampaikan. Jadi itu kita berdasarkan kasusnya itu ya, kita membagi berdasarkan sistem yang sesuai. Jadi setiap kasus itu tadi pasti akan berbeda untuk sistem yang dipilih seperti ini. Sudah semua? Semuanya sudah? Sudah. Saya mau kelompok 1 ya, untuk mewakili prestasi di hari ini. Silakan Mbak Najwa.
satu aja bicara lebih cepat. Lalu untuk yang soal ketiga itu jawabannya ruangan menjadi penuh AC. Nah, untuk menentukan sistem arsip yang pertama, sistem kearsipan apa yang paling tepat digunakan, yaitu sistem abjad. Yang kedua, jelaskan alasan pemilihan sistem tersebut, karena surat dapat disusun berdasarkan nama, pengirim, atau instansi sehingga mempermudah pencarian dokumen. Nah, di sini ada rancangan flowchart. Ya, seperti gambar tersebut ya teman-teman. Di sini ada pengumpulan arsip, terus ada pemeriksaan, yang ketiga klasifikasi abjad, keempat penyimpanan, dan yang terakhir adalah penemuan kembali. Jadi ini adalah flowchart kami. Bagus sekali, sangat berwarna dan sistematis itu sebagainya. Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan atau menanggapi dari presentasi Mbak Najwa dengan Mbak Ayu? Apakah kalian tidak ada mendengar jawaban yang mengganjal tadi di bagian atas-atas di 3 pertanyaan pertama? Kalau belum ada, coba bisa saya sampaikan ya. Boleh duduk dulu boleh. Nah, untuk di bagian manfaat tadi ya, itu kan mereka sudah memilih di sistem abjad, tapi mereka tuh manfaatnya memberikannya itu ruangan menjadi penuh arsip. Ini bukan sepenuhnya salah ya, karena memang setelah dipilah berdasarkan abjad pasti akan menimbulkan banyak tumpukan baru, tapi itu sudah dipilah berdasarkan abjadnya. Jadi manfaatnya itu lebih tepatnya kalian akan bisa memudahkan kalian dalam penemuan kembali dan juga pengklasifikasiannya jadi sesuai dengan abjad dan mudah untuk dibaca untuk kode-kodenya, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke akhir pembelajaran, kalian bisa di-scan dulu sebentar untuk di proses kita. Bisa di-scan terlebih dahulu. Kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan ya teman ya. Ini untuk mengetahui pengetahuan akhir dari setelah kalian mendapatkan pelajaran dari saya. Tadi yang perintah saja kalian sudah benar semua nih. Insya Allah ini juga sama ya, sudah bisa memahami setelah saya berikan materi. Kurang satu lagi, apakah ada yang terkendala? Kita mulai. Waktunya 30 detik, kalian boleh pikirkan secara matang-matang, dibaca kembali soalnya juga silakan. Saya beri waktu 30 menit untuk berpikir. Wah, langsung gercep semuanya. Sebenarnya Mbak Puspita, Mas Yusuf, Mbak Jessica sama Mbak Najwa nih, sama-sama bingung ya sebenarnya. Ada kesulitan Mbak Bu? Yang sudah menjawab, alhamdulillah sudah benar semua. Di sini ada peringkatnya ya. Pertama ada Mbak Gita, terus ada Mbak Reva dan juga Mbak Ayu. Nah, ini ada Mbak JJ ya yang tadi salah pencet atau salah pencet. Sama tadi ini sudah benar semua di awal, soalnya sama ya. Nah, itu berarti sebagian besar dari kalian sudah memahami dari materi yang saya sampaikan. Berarti tujuan pada hari ini sudah tersampaikan juga buat tujuan pembelajaran. Sudah presentasi sampai dengan menyusun sistem kearsipan juga. Hebat sekali. Nah, apakah di kesimpulan kali ini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Mungkin 2 atau 3 siswa menyampaikan kesimpulannya sekalimat saja boleh, Pak. Boleh
boleh Mbak Puspita, silahkan. Jadi setelah pelajaran hari ini tuh kita jadi tahu bahwa sistem kearsipan itu membantu mempermudah pencarian dokumen. Ya benar sekali ya Mbak Puspita, pencarian dokumen. Tapi sebelum pencarian dokumen kita juga akan dipermudah dalam penyusunannya ya Mbak Puspita ya. Jadi tidak hanya penemuan kembali tapi di awal juga kita akan dipermudah. Ada pendapat yang lain? Mbak Jessica boleh? Arsip harus disusun secara teratur Ibu. Benar sekali ya. Jadi berdasarkan folder dan map-map yang dibutuhkan ya. Iya, betul sekali. Benar sekali, untuk kesimpulannya seperti itu. Jadi jawaban kalian juga sudah tepat-tepat semua. Tadi ada yang kepencet ada Mbak Jessica di akhir, tapi secara keseluruhan sudah benar semua ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membuat tugas proyek akhir. Jadi nanti kalian benar-benar praktik pada penyusunan kearsipan itu sendiri. Nah, dari pembelajaran hari ini materi apa yang paling terekam di benak kalian anak-anak semua? Silakan bisa menyampaikan pendapatnya. Mbak Gita boleh, Mbak Gita sepertinya anteng sekali dari tadi. Refleksinya boleh disampaikan untuk Mbak Gita. Jadi menurut saya belajar tentang sistem kearsipan. Saya juga belajar cara menemukan arsip dengan benar. Kemudian saya hari ini juga belajar bahwa arsip harus disusun secara teratur agar mudah ditentukan. Benar sekali. Selanjutnya saya mau Mbak Reva nih. Mbak Reva udah duduk paling depan, paling dekat dengan komputer kita. Silakan. Jadi hasilnya saya belajar bahwa arsip harus disusun secara teratur agar mudah ditemukan. Lalu juga belajar cara menemukan arsip dengan benar. Baik, tadi ada 5 sistem ya, sistem abjad, nomor, tanggal, subjek, dan juga di wilayah. Seperti itu, bagus sekali teman-teman semua. Sudah terlibat semua. Dan ini sebagai motivasi akhir, kita itu harus belajar dari hal-hal kecil, mulai dari mengolah arsip dengan benar agar berdampak untuk kualitas kerja kita. Kita juga bisa belajar menyusun folder secara sistematis di folder-folder penyimpanan kita untuk tugas-tugas dan juga materi dari guru, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Apakah masih ada kebingungan? Sudah ya, bagus sekali. Nah, sekian untuk materi kearsipan bersama saya di hari ini. Apabila masih ada pertanyaan nanti bisa japri ke saya ya. Nanti saya sediakan jawaban 24 jam. Kalau usah tidur berarti itu yang jawab. Nah, sekian untuk hari ini. Apabila masih ada banyak kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.